Kembali lagi di channel Catatan Cacatan. Di part pertama kita telah mengikuti perjalanan hidup seorang Adolf Hitler dari baru lahir sampai menjadi The Führer. Kisah hidupnya sangat inspiratif. Masa kecil Hitler dirusak oleh ayahnya, tumbuh menjadi seorang pelukis jalanan yang tidak memiliki ambisi besar dan sempat menggelandang di Wina. Hingga ia mendapatkan tujuan hidup dari Perang Dunia Pertama. Setelah perang berakhir, kehidupan Hitler terus menanjak hingga akhirnya berhasil memiliki Jerman. Bagi kamu yang belum nonton part pertamanya, silakan ditonton dulu ya. Di video ini kita akan mengikuti jejak sejarah pemerintahan Adolf Hitler di Jerman. Di bawah pimpinannya, Jerman menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Perang Dunia Kedua. Simak sampai habis ya. Jangan lupa bagaimana orang-orang menertawakan saya 15 tahun yang lalu ketika saya menyatakan bahwa suatu hari saya akan memerintah Jerman. Mereka tertawa sekarang. Sama bodohnya ketika saya menyatakan bahwa saya akan tetap berkuasa. Sepenggal ucapan Adolf Hitler kepada koresponden Inggris di Berlin pada Juni 1934. Ya, tidak ada yang percaya bahwa di masa depan Adolf Hitler bakal menjadi penguasa. Tak banyak bicara, Hitler membuktikan ucapannya. Berkaca dari kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama yang Hitler curigai disebabkan oleh adanya pengkhianat di dalam tubuh Jerman, ia mulai melakukan bersih-bersih terhadap musuh dalam selimut. Tidak hanya itu, Hitler juga mengangkat presiden dari Reichsbank, Hjalmar Schacht, menjadi menteri ekonomi untuk menyiapkan ekonomi Jerman seperti mencetak uang dan menyita aset-aset dari musuh negara termasuk para Yahudi. Hitler juga merebut kembali wilayah Saarland dari Prancis, memperkuat tentara Jerman atau Wehrmacht menjadi 600.000 personil, termasuk membentuk angkatan udara dan angkatan laut. Hal ini melanggar perjanjian Versailles, di mana Jerman hanya diperbolehkan memiliki tentara maksimal 100.000 personil. Tapi Hitler memang tidak ingin mematuhi perjanjian yang ia benci tersebut. Hitler memerintahkan Hermann Göring untuk mengimplementasikan rencana 4 tahun. Bersekutu dengan Jepang di tahun 1938, dan perjanjian non-agresi dengan Uni Soviet untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Langkah-langkah yang dilakukan Hitler di atas adalah persiapan untuk perang. Tidak mau mencicipi kekalahan lagi, Hitler mempersiapkan Jerman sebaik mungkin untuk menyambut Perang Dunia Kedua. Dimulai dari invasi Jerman terhadap Polandia pada 1 September 1939. Hitler memang menyimpan dendam terhadap Polandia atas perjanjian Versailles. Terlebih lagi, banyak kalangan Polandia yang anti terhadap ideologi Nazi. Inggris dan Prancis mengecam invasi itu dan menyatakan perang terhadap Jerman, diikuti oleh Australia, New Zealand, Afrika Selatan, dan Kanada. Hitler menyatakan bahwa Inggris adalah musuh utama yang harus dikalahkan dan butuh menduduki Polandia untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, di tempat terpisah, Jepang yang ingin menguasai Asia dan Pasifik telah berperang dengan Republik Tiongkok sejak tahun 1937. Dengan aliansi antara Jerman dan Jepang, kedua perang ini tergabung membentuk Perang Dunia Kedua, konflik yang paling mematikan dalam sejarah peradaban manusia. Konflik ini menelan korban mencapai 70-85 juta jiwa. Puluhan juta jiwa mati akibat genosida, pembantaian, kelaparan, dan penyakit. Persiapan yang matang membuat Jerman mampu menguasai sebagian wilayah Eropa, termasuk Prancis dan Inggris pada tahun 1940. Pada pertengahan tahun 1940, Jerman berhasil mengepung pasukan musuh di Dunkirk, Prancis, memaksa pihak Inggris bekerja keras untuk mengevakuasi pasukannya dari maut. Kejadian ini berhasil difilmkan dengan sangat epik oleh Christopher Nolan dalam film yang berjudul Dunkirk. Tanggal 22 Juni 1941, Jerman yang bersekutu dengan Jepang dan Italia menyerbu Uni Soviet. Ini berarti Hitler telah melanggar Fakta Non-Agresi yang pernah disetujui sebelumnya.
Pemimpin Soviet, Joseph Stalin, beralih ke pihak sekutu dan menjadi salah satu pemimpin utama selama perang. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang membombardir pelabuhan Pearl Harbor, membuat Amerika marah besar dan menyatakan perang terhadap Jepang. Jerman yang merupakan sekutu Jepang membalas dengan menyatakan perang kepada Amerika. Amerika bersekutu dengan Inggris dan Uni Soviet untuk menghadapi Jerman, Jepang, dan Italia. Pada bulan Mei 1942, Angkatan Udara Inggris menyerang kota Cologne di Jerman dengan ribuan pesawat pengebom. Pengeboman ini begitu terasa bagi Hitler. Untuk pertama kalinya penduduk sipil Jerman ikut merasakan dahsyatnya perang ini. Sejak saat itu, pesawat tempur sekutu secara sistematis mengebom pabrik industri dan kota-kota di seluruh Jerman. Pada Juli 1943, pasukan sekutu berhasil mendarat di pesisir pantai Sisilia, Italia. Benito Mussolini yang telah dicopot dari jabatan Perdana Menteri Italia berhasil ditangkap oleh Amerika. Italia kemudian menyerah kepada Anglo-Amerika pada tanggal 8 September 1943. Hitler menurunkan pasukan ke Italia untuk merebut Italia Utara dan berhasil. Komando SS juga berhasil menyelamatkan teman lamanya, yaitu Mussolini yang kemudian mendirikan rezim boneka neofasis di Italia Utara di bawah pengawasan Hitler tentunya. Holocaust berasal dari bahasa Yunani yaitu holos yang berarti keseluruhan dan kaustos yang berarti terbakar. Beberapa sejarawan juga mendeskripsikan sebagai pengorbanan yang dibakar di atas altar. Namun sejak zaman Nazi, arti kata ini sudah tidak pernah sama lagi. Kata Holocaust menjadi kata yang sangat mengerikan bagi bangsa Yahudi. Kata Holocaust melekat pada Hitler dan Nazi yang mengacu pada pembantaian massal dan pembersihan ras yang terjadi di tahun 1933 sampai 1945. Diketahui sekitar 6 juta orang tewas dalam insiden ini. Kebanyakan korbannya adalah bangsa Yahudi, sisanya adalah penduduk sipil Soviet, para penyandang cacat, saksi Yehova, para LGBT, dan rival politik. Mengapa Adolf Hitler begitu membenci Yahudi? Pertanyaan ini tidak akan pernah terjawab dengan lantang. Ada banyak spekulasi yang beredar mengenai hal ini. Ada yang bilang bahwa Hitler malu pada keturunan Yahudinya. Ada juga yang bilang Hitler trauma pada Yahudi karena gas beracun yang membutakannya saat Perang Dunia Pertama. Bahkan teori yang lebih liar lagi mengatakan bahwa Hitler pernah terkena penyakit menular dari PSK Yahudi. Tidak ada fakta yang mendukung spekulasi di atas. Namun kita bisa lihat dari beberapa catatan sejarah. Di luar alasan keagamaan, paham antisemitisme berperan besar pada pandangan Hitler terhadap Yahudi. Bagi Hitler, para kaum Yahudi adalah penyakit yang harus dibasmi. Hitler juga yakin bahwa dalam Perang Dunia Pertama, Jerman tidak kalah di medan perang, melainkan pengkhianatan oleh musuh dalam selimut, yaitu Partai Sosial Demokrat, Partai Komunis, dan para Yahudi. Puncak dari tragedi ini terjadi pada 20 Januari 1942, saat Hitler melakukan meeting yang dikenal dengan sebutan Wannsee Conference dengan para pemimpin SS untuk membahas rencana Final Solution for the Jewish Question. Ini adalah codename untuk rencana pembantaian kaum Yahudi di Jerman dan di Eropa. Jerman mulai membangun kamp-kamp konsentrasi dan mengekspan kamp yang sudah ada, termasuk kamp-kamp di luar Jerman seperti Austria, Uni Soviet, dan Polandia. Kamp yang paling terkenal adalah Kamp Auschwitz, terkenal karena kekejamannya dalam memperlakukan tahanan. Ya, walaupun gak ada kamp yang memperlakukan tahanannya dengan baik sih, tapi Auschwitz terkenal yang paling parah dengan tingkat kematian tertinggi yaitu 960.000 jiwa. Sejak Final Solution dijalankan, Jerman mulai membangun kamar gas di setiap kamp. Para tahanan disuruh melepas semua pakaian yang dikenakan, lalu dimasukkan ke dalam kamar gas. Agar tidak menimbulkan perlawanan, petugas membohongi para tahanan dengan mengatakan bahwa mereka akan dimandikan. Setelah seluruh korban telah masuk ke dalam kamar gas, petugas segera mengunci pintu lalu membuka saluran air yang telah dicampur dengan Zyklon B. Ini adalah merek dagang dari produk pestisida berbasis sianida. Pestisida ini jika direaksikan dengan air akan melepaskan gas yang disebut dengan hidrogen sianida.
Normalnya korban akan meninggal dalam waktu 20 menit setelah terkena gas ini. Ada yang bisa bertahan lebih lama, tergantung seberapa dekat mereka dengan gas ini. Jeritan penghuni kamar tersebut terdengar dengan jelas dari luar. Saat mayat-mayat korban disingkirkan, beberapa korban ditemukan tewas dalam posisi setengah jongkok akibat penuhnya ruangan. Kulit mereka berwarna pink dengan bintik-bintik merah dan hijau, mulut berbusa dan pendarahan dari telinga. Sungguh sebuah eksekusi yang sangat menyeramkan. Cara yang berbeda diterapkan di Camp Belzec, Sobibor, dan Treblinka. Di sini, kamar gasnya menggunakan karbon monoksida yang dihasilkan dari mesin-mesin diesel. Berbeda dengan Auschwitz, di sini rambut tahanan wanita dibotakin dulu sebelum dimasukkan ke kamar gas. Di Camp Treblinka, desain kamar gas ini dibuat menyerupai stasiun kereta, lengkap dengan jam dindingnya. Jadi para korban mengira bahwa mereka sedang menunggu kereta api. Pada tahun 1944, ketika Inggris, Amerika, dan Uni Soviet berhasil memukul mundur tentara Nazi di Jerman, beberapa kamp berhasil dibebaskan. Namun 3 kamp yakni Treblinka, Sobibor, dan Belzec tidak pernah terbebas, karena Jerman sendiri yang menghancurkan kamp tersebut beserta para tahanannya. Dari jutaan tahanan, hanya puluhan ribu tahanan yang berhasil diselamatkan. Walaupun disebut bertanggung jawab atas nyawa jutaan Yahudi, ternyata Adolf Hitler juga mempunyai kisah manis dengan seorang gadis kecil keturunan Yahudi. Adolf Hitler menjalin persahabatan dengan Rosa Bernil-Nienau selama 5 tahun, hingga akhirnya para petinggi Nazi memutus tali persahabatan mereka. Menurut website Alexander Historical Auction, persahabatan ini bermula di tahun 1933 ketika Hitler merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Hitler menjumpai kerumunan orang di depan kediamannya yang antusias ingin ikut merayakan ulang tahunnya. Di kerumunan itu ada Rosa dan ibunya, Caroline. Hitler mendapati kalau ternyata Rosa juga berulang tahun di hari yang sama dengannya. Lalu, ia mengundang ibu dan anak ini ke dalam rumahnya dan meminta fotografer Heinrich Hoffmann untuk mengambil foto dia dan Rosa. Namun tak lama kemudian, Nazi menemukan bahwa Caroline memiliki keturunan Yahudi dari ibunya. Itu membuat Rosa juga seorang Yahudi di mata Nazi. Namun Hitler tidak ambil pusing, ia terus menjalin persahabatan dengan Rosa. Hitler mengirim hasil foto mereka yang telah ditandatanganinya kepada Rosa. Pada foto itu juga tertulis, "Yang tersayang Rosa Nienau, Adolf Hitler, Munich, 16 Juni 1933. Menerima foto itu, Rosa sangat senang. Lalu ia menggambar beberapa bunga pada foto tersebut. Rosa dan Hitler sering surat-suratan sampai tahun 1938, sekretaris Nazi Martin Bormann meminta Rosa dan ibunya untuk memutuskan kontak dengan Hitler. Rosa tidak selamat dari perang. Ia meninggal akibat polio di usia 17 tahun di rumah sakit Munich pada tahun 1943. Foto tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction, terjual seharga $11.520 di tahun 2018. Sejak tahun 1943, semakin terlihat jelas bahwa Jerman akan kalah menghadapi tekanan dari sekutu. Jelaslah, karena sekutu punya tentara-tentara hebat seperti Brad Pitt, Tom Hardy, dan Andrew Garfield. Hehehe, canda ya. Oke, kita serius lagi ya. Mengkhianati Uni Soviet adalah kesalahan besar bagi Hitler. Pasukan Joseph Stalin menjadi satu ancaman terbesar bagi Jerman. Soviet menggempur dari arah timur, sementara Inggris dan Amerika menyerbu dari arah barat. Satu persatu pasukan Jerman mulai dikalahkan. Pada bulan Februari 1943, pasukan Jerman yang telah berhasil menyusup ke Uni Soviet berhasil dibasmi dalam pertempuran Stalingrad. Pada Juni 1944, Amerika dan Inggris mendarat di Normandy, Prancis. Secara sistematis berhasil memaksa pasukan Jerman kembali ke Berlin. Pada Juli 1944, beberapa komandan Jerman mulai menyadari bahwa kekalahan telah di depan mata. Mereka mulai merencanakan plot untuk menyingkirkan Hitler dari kekuasaannya.
dengan harapan setelah menyingkirkan Hitler, mereka bisa membuat negosiasi perdamaian. Rencana mereka dalam pembunuhan Hitler gagal. Lalu Hitler menangkap dan mengeksekusi lebih dari 4.000 Jerman yang mengkhianatinya. Pada Januari 1945, Soviet berhasil menyerang markas utama Nazi di Berlin, memaksa Hitler untuk mundur dan bersembunyi di bunker yang terletak di bawah gedung kanselir. Bunker itu terdapat 18 kamar dan terisi penuh dengan berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, air, dan listrik. Di dalam bunker ini, Hitler terus memberi perintah kepada Hermann Göring, Heinrich Himmler, dan Joseph Goebbels. Pada 11 April, tentara Amerika berhasil menyeberangi Sungai Elbe. Jarak dengan Berlin hanya tertinggal 100 km. Tanggal 16 April, The Red Army Soviet telah menyikat pertahanan timur Jerman yang melindungi kota Berlin. Pada tanggal 20 April 1945, Uni Soviet turut memeriahkan ulang tahun Hitler dengan menghujani tembakan ke Berlin. Menyadari kalau ia sudah berada di jalan buntu, Hitler membuat testamen terakhirnya. Ia mengangkat Admiral Kardonitz sebagai kepala Reich dan Joseph Goebbels sebagai kanselir. Ia juga meresmikan hubungannya dengan wanita yang selalu mendampinginya selama ini, Eva Braun. Mereka menikah di dalam bunker itu. Semua itu dilakukannya pada tanggal 29 April 1945. Keesokan harinya, Soviet semakin dekat. Ia meminta istrinya untuk menelan racun serta meracuni anjing-anjing peliharaannya. Istrinya nurut. Hitler menelan kapsul sianida untuk memastikan kematiannya. Setelah menelan kapsul tersebut, Adolf Hitler menembak kepalanya sendiri dengan pistolnya. Ia lebih memilih bunuh diri daripada ditangkap oleh musuh. Adolf Hitler meninggal akibat bunuh diri pada tanggal 30 April 1945 di usianya yang ke-56 tahun. Adolf Hitler dan Eva Braun dikremasi dengan tergesa-gesa di Taman Gedung Kanselir. Ketika pasukan Soviet tiba, mereka mengambil abu Hitler agar para pendukung Hitler tidak bisa membuat monumen peringatan di tempat peristirahatan terakhirnya. Hanya 8 hari kemudian, pada 8 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat, meninggalkan Jepang sendirian dalam perang. Jepang baru menyerah setelah 2 bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945. Setelah kematiannya, hak paten buku Mein Kampf jatuh pada pemerintah Bavaria yang melarang penerbitan kopi baru baik di dalam maupun di luar Jerman. Berdasarkan hukum di Jerman, copyright buku Mein Kampf akan expired 70 tahun setelah pengarangnya meninggal. Pada tanggal 1 Januari 2016, buku ini masuk ke public domain. Mein Kampf mulai dicetak di berbagai negara. Pada Februari 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa Jerman tidak bisa melupakan perilaku Nazi. Ia juga mengatakan bahwa warga Jerman memiliki tanggung jawab atas perbuatan di era Nazi. Pada tanggal 1 September 2019, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier meminta maaf kepada Polandia atas kejahatan Nazi. Permintaan maaf itu disampaikan Steinmeier dalam upacara jelang peringatan 80 tahun Perang Dunia Kedua. Ia mengakui Jerman telah melakukan kejahatan kemanusiaan di Polandia saat itu. Perjalanan hidup panjang Adolf Hitler memang sangat luar biasa. Meski berasal dari keluarga miskin yang tak punya koneksi orang penting, ia mampu menggapai posisi tertinggi sebagai warga Jerman. Namun bagaimanapun juga, Perang Dunia Kedua telah menjadi sejarah kelam bagi dunia. Pastinya tidak ada yang mau kejadian serupa terulang di masa depan. Karena damai itu indah. Oke, terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See ya!